Masih dengan topik yang sedang hangat saat ini yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu tindakan rasisme. Nah, hari ini kita akan melihat betapa dampak dari rasisme itu buruk sekali. Apa yang terjadi? Kerusuhan di mana-mana, perselisihan terjadi di Amerika, ada pembakaran mobil, pembakaran toko, ada pembunuhan, ada kematian-kematian berikutnya yang terjadi karena satu tindakan rasisme seseorang, dan dampaknya sangat luas sekali, yaitu dampak yang buruk, dampak negatif. Rasisme selalu berdampak negatif. Dia menimbulkan kebencian. Rasisme menimbulkan sakit hati. Rasisme menimbulkan dendam dan sulit sekali diobati. Coba bayangkan kalau rasisme itu menjalar ke dalam gereja. Bisa dibayangkan. Satu ketika dalam pelayanan pertama, Paulus menegur tindakan Petrus yang bisa dianggap salah satu tindakan rasisme yang saat itu dilihat oleh Paulus, dan dengan tegas Paulus memberikan kesaksian kepada jemaat Galatia. Pada suatu kali dia sedang bertentangan dengan Petrus karena satu tindakan Petrus yang tidak baik di dalam gereja. Apa tindakannya? Adalah rasisme. Disampaikan di Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Coba perhatikan, Paulus menegur dengan keras, dan dia berpendapat bahwa tindakan Kefas atau Petrus, Barnabas, dan orang-orang percaya yang dari golongan Yahudi adalah tindakan yang salah menurut Injil. Kita bisa garis bawahi bahwa rasisme bertentangan dengan Injil Tuhan. Sudah jelas, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kelakuan rasisme bertentangan dengan kebenaran Injil. Kita bisa membayangkan dampaknya yang luar biasa ketika rasisme itu masuk ke dalam gereja. Dia akan merusak satu persekutuan yang indah di dalam Yesus Kristus. Dia akan merusak hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan merubah kelakuan orang-orang yang di sekitarnya. Dan akan menumbuhkan kebencian. Akan menumbuhkan kebencian dan dendam dalam gereja. Ketika itu muncul, maka akan menjadi sakit hati, akar pahit kepada orang-orang yang ada di sekeliling persekutuan kita. Ketika ada akar pahit, ketika ada sakit hati, maka bisa mungkin seseorang dapat meninggalkan Tuhan karena sikap rasisme dalam persekutuan kita. Kiranya ini menjadi pembelajaran buat kita. Kita tidak ingin bahwa tubuh Tuhan dirusak oleh sikap rasisme. Sehingga kita boleh melihat tatanan tubuh Kristus dalam satu gereja. Dia bertumbuh, berakar, berbuah,
bukan buah yang tidak baik, tetapi buah yang indah menurut pemandangan Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembelajaran buat kita sebagai pemimpin gereja, sebagai guru sekolah minggu, sebagai koordinator komsel KPW, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai hamba Tuhan. Ini adalah pembelajaran bahwa rasisme bertentangan dengan Injil Tuhan. Rasisme bertentangan dengan kebenaran Injil. Tuhan Yesus memberkati.